ingkar terhadap Al-Quran. Tahu-tahu setelah 20 tahun, dari tahun 80, muncul lagi manusia-manusia yang ingkar terhadap Al-Quran. Kita bikin lagi lembaga seperti itu. Mudah-mudahan ada dukungan dari umat Islam. Harus kita bikin, harus kita hadapi. Cuman caranya bukan orangnya yang dibunuh, fahamnya yang kita berantas. Itu harus tekad kita, bukan orangnya. Terima kasih. Demikianlah jawaban kedua pembicara tadi dengan lengkap dengan data-datanya. Ya, memang luar biasa data-datanya nih Pak ya. Saya ingat kata Ulil ya, dulu dia pernah mengatakan bahwa Pak Harto ini pemulung data. Ya, memang data-datanya. Dan ini barangkali Pak Amin ya, satu hal yang saya bisa tekankan dan bagaimana tanggapannya Pak. Tolak ukur kesesatan antara pemerintah dan agama Pak. Karena begini, biasanya kalau suatu aliran ya tidak dilaporkan oleh sebuah masyarakat, biasanya pemerintah tidak ditegur gitu. Ini nanti mungkin bisa Bapak berikan ininya. Dan untuk selanjutnya masih ada kesempatan ya, kita buka sekali lagi barangkali untuk tanya jawab. Kita akan ambil 3 penanya lagi. Saya jawab dulu. Oh ya. Ya, tolak ukur itu biar selesai. Iya Pak. Terima kasih. Tolak ukur antara pemerintah dengan agama masalah sesat. Memang kalau kita tanya sama Kejaksaan Agung umpamanya, masalah sesat itu mereka enggak bisa jawab. Tapi kalau aliran itu meresahkan masyarakat, polisi, kejaksaan turun tangan, ya. Jadi meresahkan masyarakat, ukuran pemerintah itu bukan sesat. Biar sesat, kalau tidak meresahkan masyarakat, boleh aja hidup. Tidak ada masalah bagi pemerintah. Berarti bisa diterima oleh masyarakat Islam. Nah, kalau yang sesat ini sudah meresahkan masyarakat dan ada yang lapor, mesti ada yang lapor. Ya, ada yang lapor. Nah, itu baru ditangani oleh pemerintah begitu. Jadi kalau ada yang sesat ini didiamkan, berarti terima masyarakat. Tidak ada masalah bagi pemerintah. Kalau ada yang lapor, resah. Jadi itu ukurannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah membahas tentang bagaimanakah bahaya aliran sesat dan ajaran sesat di Indonesia. Saya ingin tanyakan kepada Ustadz Hartono sama Ustadz Amin Jamaluddin, bagaimanakah caranya atau kiat-kiatnya mempersiapkan generasi muda kita supaya tidak terjangkit virus aliran sesat ini Pak. Itu aja, mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hartono Ahmad Jais dan Pak Ustadz Amin Jamaluddin. Kita telah banyak mengetahui informasi tentang aliran sesat di Indonesia. Yang mungkin jumlahnya tadi Pak Amin sebutkan 200-an lebih ya. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah, adakah aliran sesat di Indonesia ini yang terorganisir secara internasional? Kalau memang itu ada, saya minta tolong Pak Ustadz sebutkan, dan bagaimana cara yang efektif untuk menghadapinya. Kepada Pak Amin Jamaluddin, penelitian yang dilakukan oleh LPPI itu tahun berapa itu Pak? Saya takut bertambah banyak lagi itu ya. Memang itu tahu mungkin ya. Saya minta informasinya gitu. Penelitian itu dilakukan tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hartono dan Pak Amin Jamaluddin,
Saya ingin mempertanyakan satu yang sudah marak akhir-akhir ini, bahkan mungkin ada di TV. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengobatan dengan Al-Quran yang diruqyah itu, Pak? Ya, karena menurut pemahaman kita yang dimaksud dengan pengobatan Al-Quran adalah untuk pengobatan hati, ya sesuai dengan Yunus 57 itu. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang masalah ini? Apakah itu termasuk hal-hal yang perlu bisa dikembangkan dan akui sebagai ajaran yang boleh kita amalkan, atau ini sesuatu hal perlu kritisi kita semuanya? Ya, karena Al-Quran pada intinya kan pengobatan untuk diamalkan dalam hati, artinya diamalkan supaya hati kita menjadi tenang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama saya tujukan buat Ustadz Hartono. Seperti kita ketahui dan Bapak tulis, di Indonesia telah banyak aliran yang boleh dibilang nyeleneh. Dan sedang saya akan sedikit mengambil sisi lain, yaitu tentang gerakan atau firqah ataupun harokah yang ada di Indonesia. Karena dalam era 90 ataupun 80 ke sini, itu terutama berkembang di kampus-kampus, itu sangat marak adanya harokah yang notabene memperjuangkan ataupun menegakkan syariah Islam. Tapi tidak sedikit kita jumpai bahwa di antara mereka sendiri mengklaim bahwa dirinya adalah yang merasa paling benar dan tidak segan-segan menyalahkan ataupun menganggap bahwa yang lain adalah salah atau keliru. Apakah yang ini boleh dibilang semacam sesat, atau mereka saking semangatnya gitu, jadi menyalahkan gerakan-gerakan yang lain seperti itu? Terus yang kedua saya tujukan untuk Bapak Amin Jamaluddin. Tadi tolak ukurnya untuk istilahnya memberantas ataupun menangkap pelaku aliran-aliran sesat ataupun ajaran tersebut, itu kalau boleh dibilang udah dikategorikan meresahkan gitu ya. Jadi untuk yang saya tanyakan, seberapa efektivitasnya gitu. Karena yang kita ketahui sekarang di birokrasi pemerintahan pusat, ada tokoh-tokoh sekaliber Nurholis Majid atau Musid yang lain dan Ulil tuh, yang jelas-jelas mungkin sudah menyebarkan faham yang merusak akidah. Dan itu menurut ukuran tolak ukur mungkin sebagian kalangan tidak merasakan, bahkan mereka sangat dekat dengan kalangan birokrasi. Nah itu menurut Bapak bagaimana? Saya minta pendapatnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan mengenai aliran sesat di Indonesia yang bersifat internasional, yaitu Ahmadiyah. Mereka itu sudah berada di 66 negara, termasuk di Israel. Ahmadiyah itu. Sehingga waktu terjadi pengerusakan di Lombok Timur oleh umat Islam sana dan di Kuningan oleh umat Islam Kuningan, Komnas HAM Indonesia mendapat protes dari Ahmadiyah Jepang, Ahmadiyah Jerman, dan Ahmadiyah Inggris. Ini surat panggilan kepada saya begitu. Dan 3 Ahmadiyah di 3 negara ini menuduh Amin Jamaluddin lah sebagai otak daripada pengerusakan Ahmadiyah di 2 tempat itu. Saya dipanggil oleh Komnas HAM. Waktu itu saya bawa